Fasalimha ila rabbiha. Nah niki. Maka pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala yaf'alu biha, yang menggerakkan diri kita. Yaf'alu biha ma yasha. Maka kita berikan, kita sampaikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jenengan tuntun ya diri kita ke dalam suatu ibadah. Tidak mampu awake dhewe ibadah. Nah, ini kita kadang sampai dibuat seperti ini, kadang dikasih musibah, dikasih malah bencana oleh Allah, agar hamba tersebut itu sampai tidak ada yang bisa dimintai tolong. Akhirnya sang hamba itu kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqbaluka 'ala Allah ifraduka billahu bil ibadah ya. Adapun menghadapmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memurnikan menuju kepada Allah. Murni karena Allah, tidak karena dunia, tidak kepingin dapat imbalan dunia, tidak kepingin mendapatkan surga, tidak takut neraka, harus murni karena Allah. Ini yang diminta Allah. Harus murni karena Allah. Karena nopo sing gare awak dhewe saged nggih Gusti Allah. Harus disadarin. Harus disadarin. Lah ndike musibah ya Gusti Allah sing gawe musibah. Nggih. Dikai enak nggih Gusti Allah sing maringi nikmat. Akhirnya bersyukur, kemudian ketika dikasih musibah nggih bersabar. Dua ini bergandengan tangan. Syukur dan sabar ini selalu bergandengan. Nanti ono kalane wong menungso kuwi enek diparingi nikmat, enek diparingi tidak nikmat, diparingi kesusahan. Ini silih berganti. Gak mungkin nikmat terus, gak mungkin sengsara terus, pasti akan silih berganti. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Kecuali laki-laki sendirian. Buatan. Fa kaifa yardolaka an ta'budu ghairahu. Bagaimana Allah ridha kepadamu lawang kamu ini menyembah kepada selain Allah. Bener ketoke salat, tapi atine mboten salat. Rumangsa awake dhewe salat. Akhirnya ketika dia ibadah, dia pamer-pamerkan. Dia woro-woro. Dia posting, lek ndak diposting mboten enak kebaikan. Nah ini zaman sekarang. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini mboten diposting. Iki mboten enak kadang-kadang kudu kok ya diposting. Berarti mengabaikan Allah. Ya, bisa jadi. Namun terkadang ada sing memberikan contoh kebaikan. Tergantung hatinya. Lek hatine sae, insya Allah apa yang disodorkan dalam itu kebaikan. Namun kebanyakan dipamerkan. Ya, seolah-olah awake dhewe ndak nglakoni apik, lek ndak dituduhni wong. Padahal setiap saat, setiap detik Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah menjaga kita. Kanan kiri kita ada raqib dan atid. Niku mawon bener. Cukup saja nih. Untuk mencegah kita berbuat maksiat dan mendorong kita berbuat taat, kanan kiri kita ada raqib dan atid. Dan malaikat yang mengejar kita setiap hari adalah malaikat Israel. Terus dikejar, mau kemana kamu? Ditunggoi. Allah nggih. Falau ataitana tatlubul ata'a minna ma ansaftana fa kaifa tardu idza qabalta an man siwana. Jika kamu mendatangiku dan kamu minta pemberian dariku, namun ma ansaftana, maka kamu tidak adil bagiku. Min jaluin nang Gusti Allah tapi berpaling kepada Allah. Kita minta bantuan kepada seseorang, kemudian muka kita atau hati kita berbalik Allah kepada orang yang diminta. Ya. Jaluin nang Gusti Allah lewis oleh dipamer-pamer nih. Ya. Seolah-olah ini adalah kemampuan kita, padahal diparingi Gusti Allah. Fa kaifa tardu, bagaimana Allah ridho kepada kita? Lawang kamu menyembah selain Allah. Ya. Madhep kepada orang yang selain Allah. Ya. Mohon waqafatid dunya fi tariqil akhirah fasarafatil wusula ilaiha waqafatil akhiratu fi tariqil haqqi famuniat al wusula ilaiha. Maka dunia itu berhenti di dalam jalan menuju akhirat. Dunia itu berpaling karena hati itu satu. Hati niku satu. Lek diisi dunia, akhirat berpaling. Lek diisi akhirat, dunia berpaling. Memang niku.
Satu-satunya kita harus bisa memilih mana yang harus kita tuju, duniakah atau akhiratkah. Ya. Itu urusan hati nggih, urusan hati. Nggih, isine hati. Tapi isine hati niki terwujud dengan perbuatan dohir. Ad-dohiru yadulu alal batin. Lek do batine apik, pasti sing diucapne yo apik, sing didelok yo apik, sing dirubahno sikil ambek tangan yo apik, sing dirungokne yo apik. Nah, mari kelola hati. Kelola hati. Ini punjernya sebuah kepala daripada ruh kita. Kepala dohir, kepala yang ada ini, kepala batin adalah kolbu kita. Bagaimana kita arahkan? Ya. Mau selamatkah diri kita? Walaupun ibadahnya kayak ngoten, mari kita murnikan kepada Allah. Ibadah wis aras-arasen. Sik dikurangi krana manungsa. Niku riya tenanan. Nggih sing ndek dhuwure nggih krana donya, kepengin oleh rezekine lancar. Nggih. Sing dhuwur malih krana wedi neraka. Sing sae malih nggih krana Gusti Allah. Nggih. Kemudian kalau kita menuju kepada akhirat ya, dan akhirat itu akan berhenti di dalam menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau hati kita ke dalam dunia, maka kita usul kepada Allah itu tidak akan sampai, tercegah. Kenapa? Hatinya satu. Diisi dua minuman mboten enak. Satu gelas diisi teh sama kopi. Nggih dirasani mawon, mboten penak. Ini campur aduk. Niku hati, urusan hati. Lek dohir oleh nyambut gawe, nggih wajib. Lek punya keluarga nggih wajib. Lek bujang mboten wajib. Nggih soalnya nggawa anake wong piye jal ora dipakani. Itu iso. Nggih. Niku mboten Pak mboten. Nggih. Inna min lutfillahi bika ayakshifa laka an uyubi nafsika wa yasturaha anin nas. Sesungguhnya dari belas kasihannya Allah, jika Allah itu sayang kepada kita, salah satu Allah cinta terhadap hambanya, Allah itu membuka aib-aib kita. Ya. Allah menunjukkan diri kita, cacat-cacat kita. Dituduh nang awake dhewe kurang ini. Awake kita ini masih banyak masih banyak sombongnya, masih banyak takaburnya, masih banyak merasa aku iso, kok aku iso yo. Itu takjub. Heran kepada diri sendiri pun mboten angsal, apalagi disampaikan, apalagi diumumkan. Heran mawon nggih mboten angsal, kok iso yo aku. Nah, berarti ya, itu samar ya, serabut-serabutnya daripada ujub. Nah, mboten usah heran. Ya. Biasanya para ulama yang terdahulu niku mboten gampang kagetan. Karena wis nyambungin ke Gusti Allah. Nggih. Awake dhewe wis ado, nggih. Jika Allah itu cinta, sesungguhnya cinta Allah itu ketika kita dibukakan aib-aib kita, wa yasturaha anin nas, dan ditutupi. Allah menutupi aib kita dari orang lain. Dituduhno. Ya. Mari kita sadarin betul. Ya. Kalau kita kehebatan-kehebatan yang hakiki itu sebetulnya kalau kita bisa tahu aib-aib diri kita, kekurangan diri kita. Terkadang sampai Allah beritahukan aib kita melalui lisan orang lain. Niki pahit. Pahit betul, ketir. Lek awake dhewe dituduhne cacat-cacate melalui lisan orang lain. Pasti ngamuk kan ngoten, nesu. Nah, tapi lek sadar betul bahwasanya Allah menggerakkan lisan orang lain itu karena Allah cinta kepada kita. Awakmu kurang ini, asline ngoten. Nah, namun terkadang kita mboten melihat sampai ke arah sana. Akhirnya akal yang berjalan, nafsu marah, nafsu amarah yang berjalan. Nah, kemudian idza utiyat did dunya wa muniyat asyukra fiha fahiya mihnatun fi haqqika. Jika kita diberikan dunia, diberikan kesehatan, dunia niku mboten kok urusan harta benda. Sesuatu yang memalingkan kita dari akhirat itu adalah dunia. Entah itu pekerjaan walaupun gak ada uangnya, entah itu kesehatan, ya.
entah itu fasilitas yang ada niki dunia. Ya, bukan hanya berupa kemewahan-kemewahan yang ada. Diparingi titipan sehat iki nggih Allah nitip. Tinggo apa sehatane? Tinggo apa masa mudanya? Dibuat apa masa keberuntungannya? Ya. Dan wa muni'at asyukra fiha, dan kita tercegah dari bersyukur kepada Allah atas dunia tersebut, fahiya mihnatun fi hakika, maka kita termasuk orang yang dicoba oleh Allah. Dicoba, ya. Maka dunia itu merupakan cobaan. Makanya harus kita sadar bahwasanya segala sesuatu, entah kesehatan, entah tenaga, entah pemikiran, entah keilmuan, entah itu berupa harta benda apalagi yang nampak, niku nggih lek kita sadarin betul diuripi awake dhewe niku adalah titipan, pemberian dari Allah. Ya. Dan nanti pada hakikatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, wis titipan Gusti Allah, tak wae fasilitas nggo apa. Niki nggih berat, kadang menungso iku eling, kadang menungso iku lali. Akeh ilinge apa akeh pingsane, akeh semapute. Rata-rata akeh semapute, akeh pingsane awake dhewe. Eling ketika ngaji, mari ngaji lah lali. Niku awake dhewe. Ya untung saya gelem ngaji. Makane ngaji ku terus nggih. Terus walaupun wegah wis ngaji ya wis mbuh mlebu enggak ya iso wis mlebu lah ya. Terus mlebu maksudnya masuk dalam hati terus diamalkan. Nggih. Terus apalagi sebentar lagi Ramadan. Karena memang nanti akan ada rasa penyesalan nggih. Sing munggah swarga niku nggih nyesel karena ibadahnya kurang. Apa meneh sing masuk neraka misalkan. Nggih. Bukan hanya menyesal ya menjerit nggih. Menjerit. Allah. Nggih. Kena tusuk besok zaman nangis-nangis ya. Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalilud dunya yulhi an thoriqil akhirah. Sedikitnya dunia itu juga melalaikan untuk menuju jalan akhirat. Kecil itu dunia. Ya, misalkan ya seneng garap apa sesuatu. Niku kenikmatan dunia sampai melalaikan kepada akhirat. Apalagi hal-hal yang besar. Ya. Apalagi hal-hal yang besar. Kerja terus weneng saing. Tapi pun sampai lali. Hati kita langsung tetap merasa diberikan kemampuan oleh Allah. Akhirnya damai dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, hatinya ada damai. Entah itu musibah, entah itu nikmat, entah itu ada orang mencaci, entah ada orang memuji, ini udah damai. Ya, ketika dipuji kita terbang, ketika dicaci kita tumbang, hati ini masih lemah. Ya, masih lemah. Nah, dia dipuji kan kadang mekar-mekar ndak jelas meneng kepala kita. Ya, mengembang ya, semua ngiram ya. Lek dicaci gandengane lek dicaci pasti sakit hati. Niki gandengan pun. Tapi orang-orang yang murni karena Allah Subhanahu wa taala ndak ada ngefek ketika ada dicacian atau pujian atau makian itu nggak ada ngefek. Karena semuanya datang dari Allah. Niki monggo kita capai ke arah sana. Nggih. Niki ngatos niki mboten kok kula saged nggih. Asline nggih sami mawon tertatih-tatih dalam menjalankan hidup. Teruslah maju walaupun merangkak. Mudah-mudahan dalane nggih. Terkadang ujian ini, kadang ujian itu, kerikil, ada badai. Yes. Ya, al-jannatu khufat bil makarih. Ya, memang ada banyak kesedihan, susah memang. Ya. Makanya musuh yang paling susah itu bukan orang lain, diri kita. Bagaimana cara mengalahkan diri kita? Yes. Nyendek nang Gusti Allah. Berat memang. Bukan ke orang lain yang salah, namun diri kita lah yang salah. Ini sadar betul tentang kehidupan. Pun kana li ba'dihim zaujatun faqalat lahu yauman. Pada suatu ketika para ulama ada istrinya itu menyampaikan pada ulama tersebut. La aqdiru ala an taghiba anni wa la an tastaghila bi ghairi. Ya. Wahai suamiku, saya tidak mampu ketika kamu pergi dariku. Dan
kamu janganlah tersibukkan oleh selain aku. Jadi ada perempuan menyampaikan kepada suaminya adalah orang yang sholih. Saya itu tidak mampu hidup tanpamu, bahasane ngoten. Ya. Kepengin urip sanding terus karo bojone. Dan kamu jangan tersibukkan dengan orang lain atau hal yang lain kecuali denganku. Fanudia, maka di situ ada suara yang menyampaikan, ada bisikan atau suara yang menyampaikan kepada ulama tersebut. Idza kanat hadhihi la khaliqatan wala mujidatan wa hiya tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha. Jika hal ini merupakan la khaliqatan, bujuk rayuan seperti ini itu bukan sesuatu yang menjadikanmu dan juga mewujudkanmu. Wahia tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha. Dan dia itu cinta. Wahia tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha. Dan dia itu mencintaimu, dan si perempuan ini agar hatinya seorang ulama itu menuju kepada perempuan tadi. Murni karena perempuan, mengumpulkan. Hatinya murni karena betul-betul mencintai istrinya. Diwasiat diomongin jangan sampai berpaling dariku. Kemudian didawuhkan fa kaifa la uhibbu anna anta jama'a qalbaka alayya. Bagaimana aku tidak mencintai, bagaimana la uhibbu, aku tidak mencintai. La uhibbu ora demen sapa ingsun ya tegas ana tegas ingsun anta mayen tau kumulaken sapa sira qalbaka ing ati sira alayya ing ati ingsun. Bagaimana aku bisa mewujudkan cintamu kepadaku, kata Allah. Bagaimana kamu bisa murni karena Allah? Lawang hatinya berpaling terhadap seorang perempuan. Makanya harus murni karena Allah. Nah, kita masih banyak dunianya. Bukan hanya murni, justru 3/4% sudah kembali ke hal-hal yang lain selain Allah. Terkadang sholat pun nggih mboten murni karena Allah, ibadah yang lain mboten murni Allah. Hal yang sedikit ini Allah mboten purun. Harus menuju kepada Allah. Kenapa? Yang membisahkan sholat itu Allah, yang memberikan sedekah itu Allah, yang memberikan kesehatan itu Allah. Lah kok berpaling dariku? Maka bagaimana aku bisa memberikan cintamu kepadaku, lawang hatimu berpaling kepada selainku. Kemudian kuntu marratan inda syekhi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Kuntu ana sapa ingsun. Ini mungkin salah satu muridnya. Oh, nggih, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Marratan pada suatu kita ketika disanding guruku. Ini gurunya Syekh Abdul Karim, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niki nggih Abil Abbas Al-Mursi. Nggih. Guruni malih Abu Hasan Asadili. Faqultu fi nafsi asya'a. Saya itu mengucapkan di dalam hatiku berbagai macam karakter. Kontaknya banyak. Ini itu. Kepingin tapi mboten sampai ngucap dalam lisan. Faqala asy-syekh. Gurunya berkata, "In kunta an-nafsu laka fasna' laha, fasna' biha ma syi'ta. Walan tastati'a dzalika." Jika kamu itu nafsumu ingin berbuat sesuatu, maka berbuatlah mengikuti hawa nafsumu. Walan tasya, namun kamu tidak mampu untuk mengerjakan hal yang kamu inginkan tadi. Ini seorang guru yang betul nggih ngertos. Hatine si murid niku punya kerentek napa ngertos guru. Ya. Lah awake dhewe sik mboten weruh nggih. Punya kerentek apa, ndak tahu. Lah guru niki ngertos nggih. Murid model murid iki kados napa guru sing sae nggih ngoten. Makane kesuksesan murid kados ngeten nggih bukan karena ngambil tadi nggih betul di dalam WA niku nggih bukan artinya mengalap barokahnya ilmu ya. Ngalap barokahnya ilmu yang diberikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Lek ngalap barokah sing maca nggih mboten karo-karuan. Nggih. Maka walan tasdi'adzalika.
maka kamu tidak akan mampu untuk mengerjakan hal yang kamu inginkan dalam hatimu. Karena nafsu itu wallahu alam, apa yang dikatakan guru kepada muridnya. Tsumma qala an-nafsu kal mar'ati. Kemudian didawuhkan oleh Syekh Abil Abbas, nafsu kuwi kaya wong wadon. Nafsu itu kayak perempuan. Kullama aktsarta hisamaha aktsarat hisamaka. Ya. Semakin banyak kamu untuk membencinya, maka semakin banyak pula musuhmu. Semakin banyak kita membenci, ya, semakin banyak kamu memusuhinya, maka semakin banyak pula musuh-musuh yang kita punya. Ya. Jadi nafsu niku nggih digiring gak jane? Ya. Kenal nafsu nggih. Dereng. Ya kenalan sih. Pak ngomong nafsu modelnya kaya apa to ya? Lha sing ngejak enak-enak, dijak ngaji males, dijak apa? Dijak maca Al-Qur'an sakaen alasan iku iki ya kuwi nafsu sing ngomong kuwi nafsu. Ya, kepengin ibadah tapi itu nafsu itu. Ya, ngina itu nafsu ya. Niku. Sing biasanya itu cenderung kepada hal-hal yang milih kenikmatan. Ya, milih ngaji ilmu apa majelis ilmu apa majelis zikir. Pasti majelis zikir. Penak soal majelis zikir wiritan njaluk fadilah sing akeh. Nah, lek ngaji ngeten mboten penak. Diomongi dinesoni. Kadang-kadang dipreteli sak jeroane kan mboten penak diwanceki sampai elek. Sampai tuwek sampai elek diwanceki tok iku. Ya Allah, kadang kula nggih sampai nangis. Ya Allah, ini si akeh sing harus dibenahi. Dalam kita itu masih banyak ya Allah. Makanya minta tolong kepada Allah. Fasalimha ila rabbiha. Nah niki. Maka pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala yaf'alu biha, yang menggerakkan diri kita. Yaf'alu biha ma yasha. Maka kita sampaikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jenengan tuntun ya diri kita ke dalam suatu ibadah. Tidak mampu awake dhewe ibadah. Nah, ini kita kadang sampai dibuat seperti ini, kadang dikasih musibah, dikasih malah bencana oleh Allah, agar hamba tersebut itu sampai tidak ada yang bisa dimintai tolong. Akhirnya sang hamba itu kembali kepada Allah. Makanya ada teguran kecil segera sadar. Lek Allah cintanya kepada kita. Lek mboten sadar, Gusti Allah memberikan teguran-teguran lagi agar sadar lagi. Lek sing mboten sadar disadar meneh. Niki saking cintanya Allah. Agar hamba itu bosan dan jenuh dan merenung, akhirnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dikasih masalah yang begitu hebat, dikasih tidak bisa mikir, sementok uteke, arep ngene arep ngono. Nah, akhirnya dirinya kembali kepada Allah. Nah. Farubama ta'ibta fitar biyatiha. Fala tangqadulaka. Dan terkadang kita itu kesulitan dalam mendidik nafsu. Ya. Maka fala tangqadulaka. Dan maka nafsu itu tidak manut kepadamu. Kangelan noto nafsu dan nafsu ini boten purun ditoto. Ya. Maka solusinya nggih pasrah kepada Allah. Jaluk DP nang Gusti Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ya, jaluk tolong. Pasrah nang Gusti Allah. Tidak sakit awake dhewe nggih. Allah. Fal muslimu man aslama nafsahu ilallahi bidalili qouli ta'ala innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Adapun orang muslim itu orang yang pasrahkan nafsunya kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Mbuh di model kaya apa mawon pasrah kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang Islam. Muslim itu pasrah. Diberikan apapun dia pasrah. Dibentuk model ujian seperti apa dia pasrah. Ini muslim. Bukan hanya sekedar identitas Islam, makanya kita pasrahkan betul. Sehingga kalau sudah kita totalitas dalam ikhlas, murni karena Allah, akhirnya ketika dipanggil oleh Allah nggak ikhlas. Akhirnya ketika dipundut
pinjaman itu oleh Allah nggih ikhlas. Dunia diambil nggih ikhlas, harta diambil nggih ikhlas, nyawa diambil nggih ikhlas. Ridho atas pemberian Allah. Innallaha dawuh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ishtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah taala itu membeli kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang iman. Membeli apa? Anfusahum wa amwalahum. Dirinya dan hartanya. Dan digantikan dengan surga. Jadi harta dan nyawa kita itu dikembalikan lagi kepada Allah. Lah awak dhewe itu guys, apapun yang terjadi, nikmat-nikmat yang ada nggih bersyukur, musibah yang ada nggih bersabar. Kadang nginggil malih kena musibah nggih bersyukur. Mikirin apa Allah bisa jadi memberikan musibah yang lebih besar lagi. Mikirin malih Allah bisa memberikan musibah. Untung Allah memberikan musibah dunia. Lek musibah akhirat, nopo? Nggih ndak bisa untuk ibadah disulitkan, untuk maksiat malah dimudahkan. Jadi musibah akhirat. Lek musibah dunia guys, sing terjadi ini. Nggih, musibah apa? Ya, kehilangan ini misalkan, jatuh ini apa? Ini musibah dunia. Ini musibah akhirat itu lebih bahaya lagi. Nggih. Monggo kita sarang-sarang bertafakur dan sarang-sarang dandani awak dan sarang-sarang dandani keluarga kita, mungkin diselamatkan oleh Allah. Diajak gitu, mungkin awak dhewe nggih. Keluarga kita akan dimintai pertanggungjawaban, ini berat. Angel nggih. Berat punya anggota keluarga ini nggih. Bukan hanya kenikmatan tanggung jawab dunia, tanggung jawab dunia akhirat nggih. Yang dimintai oleh Allah nanti nggih. Kemudian terakhir, idza habbaka maulaka a'radu anka ashabaka hatta ta'alla tastaghilla bihim anhu wa qadi'a ikaka minal makhluqin hatta tarji'a ilaihi. Idza habbaka, jika Allah itu mencintaimu, jika Allah mencintai kita, Allah akan memalingkan teman-temanmu darimu. Jadi Allah akan menjauhkan kita. Orang-orang yang kita dekati kan menjauh. Sehingga kita tidak bisa minta bantuan. Itu tadi yang pertama. Dijauhkan wis. Tidak disenangi orang wis. Diejek wis macam-macam nggih. Wis dielek-elek wisan. Sehingga kita hatta la tastagila, terus malih sehingga kamu itu tidak tersibukkan dengan mereka. Ya. Allah jauhkan mereka sengaja. Misalkan kita juga pernah dikasih musibah yang sulit sekali. Akhirnya orang-orang tuh enggan mau bantu, andangan ya, pun sampai kita terus jaluk ke manusia. Tujuannya Allah itu memberikan hal yang seperti itu, tujuannya Allah agar hati kita memurnikan diri kepada Allah. Tujuannya Allah sekatan. Lah awake diparingi sesuatu yang tidak menemukan solusi. Wa qata'a ala ikaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau maulaka memutus kita untuk bergantung kepada makhluk hatta tarji'a ilaihi, sehingga kita tuh kembali kepada Allah. Diputus. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dikasih sesuatu akhirnya tidak lagi bergantung kepada manusia, namun bergantungnya kepada Allah. Muka-muka kita harus gitu ya. Kam tatlubu nafsaka ila ta'ah wa ya tataqa'udu. Betapa sering kamu menyuruh nafsumu untuk taat, namun nafsumu itu santai-santai, lunggu-lunggu ya. Innama tahtaju ila mu'alajatin nafsika fil ibtidai. Hal yang seperti ini butuh untuk kembali ke permulaan. Artinya apa? Mengekang nafsu kita. Pertama kita masuk dalam sebuah amaliyah menuju kepada jalan Allah. Seorang murid ingin menuju kepada Allah, namun susah untuk mengembalikan, untuk menata nafsu kita. Maka harus kita kekang kembali yang pertama. Dipenjarakan dulu. Dikasih yang sengsara agar nafsu itu bisa terbiasa. Fa idza dzaqat al-minnata ja'at al-ikhtiyaron ya. Kemudian
jika nafsu itu menyicipi atau merasakan kenikmatan, maka nafsu itu akan milih. Kita dikasih suguhan makanan yang enak-enak, pasti saya milih nafsu itu. Saya milih. Dikasih nikmat, dia saya milih mana sing nikmat lagi. Itu nafsu. Dikasih gunung satu emas segunung, ya saya milih jaluk gunung emas meneh. Itu nafsu. Dikasih nikmat berupa harta, ya saya milih mana golek sing luwih enak meneh. Ya, niku namanya nafsu. Fal halawatu allati tajiduha fil ma'siyati tarji'u tajiduha fit ta'ah. Fal halawatu, adapun manisnya di dalam sebuah kemaksiatan itu juga ada manisnya di dalam sebuah ketaatan. Jika kita pernah merasakan nikmatnya dalam sebuah taat, pasti juga kita akan merasakan pahitnya jauh dari Allah, pahitnya bermaksiat. Jadi nikmat niku wonten manise, kan? Kenikmatan itu ada kemanisannya. Sebuah kemaksiatan niku wonten manise. Terbukti apa? Besok mencicipi lagi. Itu. Di dalam sebuah taat nggih wonten manisnya. Apa? Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat betul. Bisa ini ya Allah. Pokoknya lek nikmat iku mboten bisa ditulis nggih. Kenikmatan niku mboten saged diomong nih kadang-kadang. Nggih. Mbak sampean nggih macam-macam contoh nih. Nikmate buah piye rasane? Wis enak, pas mantap. Kate ngomong ra iso saking nikmatnya.